sebagainya lah. Kita sehari bisa loading cuman 4 sampai 5 kali. Tapi ketika udah bisa nguasain pumping bisa 10 kali 15 kali. Buat fisik berarti Om. Iya. Fisik banget. Mungkin jujur, ini pribadi Kiki sendiri ya. Kiki main DH, dulu pernah main di Sebek, mungkin kalian tahu Sebek. Iya. Setelah Kiki nguasain pumping, Kiki nggak pernah loading ke Sebek, jadi Kiki goes ke atas. DH itu ya. DH. Akhirnya dapat ya, alhamdulillah mungkin rezeki juga bisa dapat base time terbaik waktu itu, dapat dari 77 sponsor, dari sponsor yang lain juga, dari bank ini ya itu. Dulu juga masih sepeda mungkin karena kan masih belajar, dulu masih pakai adrenalin dapat supportnya. Itu adrenalin mungkin kalau dibilang sepeda berat banget, sepeda bagong lah bahasanya. Sekarang apa? Gitu. Hah? Sekarang apa? Sekarang enggak. Sekarang kebetulan Diki tadinya terakhir kemarin sama Polygon kontrak, sekarang udah nggak kontrak sama Polygon. Kebetulan kemarin sama Samarinda KJS kalau pernah dengar. Sekarang karena Kiki mungkin lagi ngakhirin kuliah juga Om sama kerja, akhirnya kontrak untuk beli sepeda agak bukan nggak diikutin, hanya dikasih spare waktu aja. Tapi kalau mau rest, have fun, tetap berangkat. Misal ada IDH kah, ada acara enduro, ada apa, Kiki bisa ikut ngasih. Intinya sih Kiki juga di sini bukan Kiki lebih menuai apa, lebih so tahu atau jadi ngetuain Om gitu. Di sini kita sharing skill, sama-sama belajar. Walaupun Kiki masih muda, Om lebih tua, takutnya Kiki jadi lebih so tahu, ngerinya Kiki minta maaf sebelumnya. Intinya ini pengalaman dan basic dasar ya, emang harus yang keterbiasaan ketika kita main sepeda. Karena banyak banget, maaf ya Om, kita punya sepeda mungkin dari harga spek udah keren banget, tapi fungsinya nggak ada. Yang pada akhirnya sama aja dong pakai sepeda biasa gitu kan. Tapi di sini kita bukan ngomongin soal part dan sepeda, tapi ngerubah basic kita, skill dan lain-lain untuk benar dan nyaman. Intinya gini lah, berangkat senang, pulang senang gitu. Mau main kemanapun gitu, happy terus pokoknya itu gitu. Tapi dasarnya basicnya udah ada gitu. Intinya have fun terus. Kalaupun memang ada sesuatu yang belum paham atau belum tahu, bisa tanya, sharing sama yang lebih mungkin udah pengalaman, udah lebih pro lah bahasanya atau apa, nggak apa-apa. Karena ilmu itu perlu, daripada kita malu bertanya malah kita lakuin sembrono, akhirnya malah fatal, itu lebih bahaya. Ya udah, mungkin ini kita langsung ke section terakhir. Mungkin section terakhir ini memang agak berat ya, maksudnya agak berat tuh, banyak banget keluarin power atau tenaga. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa, karena nanti beneran Kiki juga terakhir, dihabisin aja. Karena abis ini kita udah bebas, udah nggak ada lagi, paling mungkin nanti kita fun gamenya bareng-bareng, kita main di dual cross. Intinya ini terakhir penilaian, sertifikat nanti sudah menunggu soalnya. Om paksa lihat, nanti mungkin Kiki akan kasih sedikit arahan tekniknya yang benar seperti apa pumping ini. Nanti tinggal dilihat, kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Tapi nggak ada yang main di dalam pumping, nggak ada, maksudnya nggak ada untuk latihan nggak ada. Karena kalau latihan di sini sama aja Om udah ngebuang tenaga Om banyak banget, 0,5% dari tenaga. Karena di pumping ini bisa 2 kali lap aja, 2 lap tanpa ada pedaling udah hebat. Udah hebat banget. Jadi di sini memang gundukannya lebih banyak. Om mungkin di luar sana pernah lihat trek-trek pumping sebelumnya lebih landai, lebih smooth, nggak begitu tinggi seperti ini. Jarang-jarang bener tante. Startnya tinggi. Tapi ketika Om bisa nguasain pumping yang ada di trek UI ini, Om main keluar, Om kayak Tamiya kalau dibilang. Itu bener pengalaman Kiki pribadi. Mungkin kalau yang tahu ini dia pumpingnya yang didesain luar biasa. Trek pumpingnya tuh yang ada trek skateboardnya juga. Terus sama yang di 11.3 ya, 11.3 main di BSD. Ketika Om udah nguasain di sini, Om di sana udah yang teori gila. Kok kayak Tamiya ya, bisa kayak gitu. Karena itu di sini obstacle lebih banyak, tapi Om bisa lebih cepat untuk ngontrol dan nguasain diri Om ketika iramanya yang harus ditekan, ketika iramanya di up. Jadi sekencang-kencangnya ditekan foroknya. Tapi kalau diangkat hanya kayak tadi doang, di pump doang. Nggak pakai tenaga. Kalau pakai tenaga yang ada keangkat ban depannya, lost control, akhirnya keluar lane out. Intinya ikutin iramanya, speed nggak usah terlalu kenceng, standarnya Om. Kalau emang kurang kenceng ditambah nggak apa, tapi kalau misalnya kekencengan tinggal kontrol remnya. Tapi emang basicnya di sini itu tanpa rem, hanya di pumping, hanya di pump. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung kasih sedikit
Contoh. Contoh. Kapan di pumping, kapan di Iya. Tetap attacking position. Nggak ada pumping itu sama sekali nggak ada yang duduk. Sama sekali pumping itu nggak ada yang duduk. Nah, ingat misalnya ini dari awal setar. Nah, setar ini, Yom, posisi kita tetap attacking position. Crank yang harus di depan, relax, cari nyaman, duduk ke semana. Setelah ini didorong, untuk awalan kita boleh pedaling sekencang-kencangnya. Mungkin batasannya bisa di yang nomor 2 atau ketiga nggak apa-apa. Ini praktekin, kenceng dulu nggak apa-apa, atau nggak pelan ya. Mas tanya dulu, suspensinya semua di depan belakang. Nah, ya oke, mungkin Tata udah ngasih masukan. Suspensi itu nggak usah terlalu enteng banget, maksudnya jangan terlalu semut banget. Sama kayak tadi main di situ ya. Sama kayak tadi, agak dikerasin. Karena kalau terlalu enteng semut banget, itu juga jadi kebanyakan buang tenaga. Karena harus pes. Nah, apalagi yang yang kursus, beda sama yang katrel ya. Agak dikerasin dikit nggak apa-apa. Yang penting si kaki dan si tangan ini, badan semua main. Nggak cuma yang kadang ada yang posisinya badannya doang begini, tapi si kakinya ini, lututnya ini nggak dibantu, didorong, jadi berat. Ibaratnya ban depanan doang yang dipaksain jalan, tapi belakangnya nggak jalan. Jadi ikutin irama seperti ini, misalnya didorong, udah ketemu nih. Nah, posisi pump-nya naik, ini di pump, badan naik, ditarik. Ketika turun, sekencang-kencangnya didorong atau ditekan si foroknya ini. Pump lagi. Posisi tetap ya, keren nggak berubah kayak gini. Taking position sejajar. Sampai seterusnya. Ikutin iramanya, waktunya turun, waktunya ngepam. Jadi dipaksa aja. Misalnya kan ada beberapa yang cepet ya. Cepet yang tuh deket ya. nggak ada jeda panjangnya. Jadi langsung ketemu lagi, tabletop lagi. Si gundukan lagi. Jadi itu dibantu bisa gini. Tapi kalau yang biasanya tetap yang cepat, tinggal lo menjemputin aja badannya. Gitu. Oke, sedikit dikasih sambil jalan. Yo, lihat. Kalau misalnya kita udah bisa konstan, tenaga kita, power kita akan bisa kontrol juga di dalam. Kakinya main, tangannya main, berem pandangan. Dorong lagi. Nggak ada. Enak bener ya. Susah itu. Jaga pelanin ya, jaga pelanin. Lihat. Maaf. Tekan. Gila. Nggak pakai itu ya, padahal anjrit. Gokil. Ya. Tuh, cepet nih guys. Gila guys. Anjrit. Gokil. Lih. Ya harus gitu. kalau nggak begitu. Kalau praktekinnya gitu.